Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan para mu'alim, para guru-guru kita, seluruh rekan-rekan panitia, begitu juga ibunda kita yang berkesempatan hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berhadir pada rapat pemantapan pertama program kerja panitia pelaksana peringatan 1 abad Pondok Pesantren Rasidiyah Halidiyah Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, amin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Begitu juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, para juriat dan pengikut Rasulullah sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang diakui oleh Rasulullah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya diberikan syafaat baik dalam kehidupan kita di dunia, terlebih-lebih kehidupan kita di akhirat kelak. Dan dalam kita menjalani sisa hidup kita ini, hendaknya kita selalu mendapatkan hidayah, bimbingan, keridaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama ulun memohon maaf karena kita sudah menjadwalkan acara di jam yang lebih pagi, ternyata kita harus kembali menyesuaikan keadaan-keadaan yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, itu artinya kita merencanakan ketentuannya tidak sesuai rencana. Nah, jadi ulun memohon maaf. Kemudian ulun juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia, baik yang hadir langsung di ruangan ini maupun yang mungkin mengikuti melalui Zoom dan mungkin melalui media sosial lainnya. Jadi kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur dengan kemajuan teknologi ini kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Bapak Ibu sekalian, jangan berarti oleh Ustadz Rifan kami disodorkan 2 edisi khusus Al-Quran yang di sampingnya ini ada tulisan Pondok Pesantren Rasidiyah Halidiyah Amuntai, Kalimantan Selatan. 13 Oktober 1922, 13 Oktober 2022. Artinya edisi khusus seabad 1 abad Pondok Pesantren Rasidiyah Halidiyah Amuntai. Ini boleh dipesan, kita launching nanti hari ini. Dipesan harga belinya Rp200.000. 200.000 itu sudah masuk donasi untuk Raha 50.000. Harga aslinya 150.000. Jadi mudah-mudahan ini bisa selain kita menambah referensi kita, kemudian memberikan donasi untuk pondok pesantren yang kita sayangi.
Ini Al-Quran memudahkan orang untuk menghafal karena ada batas-batasan. Nah, yang dibaca tahapan-tahapannya berapa ayat sekali program untuk bisa dihafal. Jadi kami kira ini tentu akan sangat bermanfaat. Mulailah. Nah, Guru Ripan pegang sebuting. Iya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita launching penerbitan Al-Quran edisi khusus oleh Pondok Pesantren Rasidiyah Halidiyah Amuntai, Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari kegiatan penggalangan dana untuk kemajuan Pondok Pesantren Rasidiyah Halidiyah Amuntai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tunjukkan. Sebagai launching, saya memesan tahap pertama 100 buku, 100 Al-Quran. 100 Al-Quran ini saya sumbangkan kepada Pondok Pesantren untuk diberikan hadiah kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pengusaha, tokoh-tokoh lainnya yang diharapkan bisa menjadi pelopor untuk ikut serta mendukung Pondok Pesantren Rasidiyah Halidiyah. Jadi Ustadz Irfan ini bisa jadi misalnya disumbangkan kepada siapakah yang dianggap tokoh. Nah, padahal ya bahwa harganya 200, kalau pian menyumbang lebihnya adalah untuk Pondok Pesantren. Nah, itu. Jadi sebagai ya barangkali menambahi kegiatan. Ya. Jadi ini mudah-mudahan sementara 100 dulu. Kalau kita andak lebih lopina lambat habis. Karena belanya habis kena babar kena belanja perlu kita cetak lagi. Nah, terserah mau apa, bisa juga kena bahwa kami mau mencetak Al-Quran kepada, anggaplah misalnya untuk wakil bupati. Nah, nanti ada nama di sini wakil bupati, harganya sekian, tapi terserah pian aja hendak berapa menambahinya cetak. Nah, ini hubungi aja kan Bapak. Nah, kalau yang ini 100 aja kan, 100 eksemplar aja. Nah, tapi kena yang lain-lainnya kita anukan. Begitu juga nanti kalau untuk guru-guru, nah nanti kita khususkan lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, ini sekarang proses 100 mushaf dulu. Nah, kemudian berkaitan dengan program kegiatan, memang kami sempat mengikuti berbagai usulan masukan yang disampaikan tentang program kerja melalui media sosial yang sudah tersedia, baik di WA Group alumni maupun WA Group panitia 1 abad. Secara pribadi kami mengapresiasi, sangat mengapresiasi dan memahami keperluan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan baik. Ini akan menambah semaraknya kegiatan kita, kemudian menambah kecintaan kita kepada pondok pesantren, kemudian membangkitkan semangat warga masyarakat untuk ikut memberi andil bagi kemajuan pondok pesantren Rasidiyah Halidiyah ini di momen peringatan 1 abad pondok pesantren. Tapi tentu kita juga memahami bahwa setiap kegiatan ada kos yang harus kita pertimbangkan. Boleh-boleh saja kita melaksanakan lomba apapun, tapi
cost-nya itu akan muncul. Jangan sampai cost untuk program kerja ini mengalahkan tujuan utama kita, keinginan kita, harapan kita kemarin yang kita rencanakan bahwa kita mau apa untuk momen 1 abad ini. Jangan momen ini kalah dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Di beberapa pesantren, di beberapa kegiatan momen peringatan juga sering kita temui kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah, kalau andaikan saja bisa, kita programkan misalnya dari 1 Januari misalnya, bulan Januari kita mau lomba apa untuk rangkaian 1 abad. Mau lomba apa tadi? Tak hantam Januari. 1 momen. Taruhlah misalnya modalnya misalnya 10 juta misalnya menuju puncak. Nah, apa tuh menuju puncak kah misalnya? Ini berarti, nah itu sekarang ini misalnya bisakah? Sebab kalau kita tuyuk di bulan Oktober, pertama lapah, yang kedua dananya takajud. Nah, takajud. Nah, kalaunya kita urut sedikit sampai misalnya di bulan apa, jadi pada saat kita haul acara kita oke, misalnya tadi Kamis, Jumat, Sabtu, iya kah? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, itu pun 4 hari itu lucut juga. Nah, ini jadi semuanya harus kita pertimbangkan dengan baik tanpa mengurangi apa yang tadi mau dimasukkan. Kalau misalnya Ustadz Rifan minta lomba pidato misalnya, kira-kira Pak Ustadz Rifan kalau kita laksanakan lomba pidato ini kira-kira pesertanya banyak, penontonnya banyak lah, peminatnya banyak lah, nang suka dengan cara ini banyak ada. Karena nang suka ini bisa memberi sumbangan ini. Kalau peserta kecuali ada kewajiban bilanya umpat bayar misalnya, atau apa donasi, kalau umpat bayar untuk kegiatan itu. Nah, lalu ini memudahkan, lawan juga mengirit tenaga kita. Bab abut kena kalaunya dikondisikan dalam ini. Nah, ini perlu kita sikapi. Karena bagaimanapun, percaya tidak percaya, suka tidak suka, kita harus menyesuaikan sebisa-bisanya terhadap suasana pandemi ini. Ulun di sini pakai masker. Kalau ada yang misalnya karena berbagai pertimbangan tidak kawal lawas bermasker, nah mungkin buka tutup kan Bapak. Cuma niat kita ingin menghindari kemungkinan wabah ini. Jadi hati kita ini sudah bertanam bahwa ini dipakai untuk menghindari wabah. Waktu memasang tuh, jadi karena beliau sempat buka tutup, tapi tetap aja niatnya untuk menghindari wabah. Mudah-mudahan dengan niat itu kita terhindar. Nah itu. Munnya percaya pulang kada maskeran, mudah-mudahan terhindar juga. Kada apa, ambil positifnya. Kita kada apa-apa. Cuma jangan mahwal. Sebab bila mahwal panjang kisahnya. Nah, ya kalau bisa macam-macam. Jadi ada usah umpat mahwal kita, yang penting kalau hati sanang cukup syarat anunya kerjakan. Bilanya ada kendala lapas. Hendak pasang 1 mat, pasang pulang. Nah, kada apa-apa, silakan. Bisa kan kada ingat lagi pas makan sate surung, nah bakal mau masuk aja. Sekalinya masker sudah tak culit sambalnya sudah. Nah itu. Jadi kami
soal semuanya tolong ini dipertimbangkan. Kemudian kita harus sudah mulai menyusun kalau kegiatannya ini hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Walaupun kita belum tahu menentukan tanggal misalnya, tapi kita bisa menentukan jam. Ya kalau, nah misalnya tadi khatam 1000 kali. Nah, ini sudah 100 lebih sudah hitungannya. Inggih. Nah, santri belum masuk lagi, manu dihitung gini. Supaya sesuai target. Men labih itu alhamdulillah. Nah, kira-kira nyata pang labih pulang. Santrinya aja 6.000 misalnya. Sahatam seorang. Misalnya tuh mungkin aja Bang lah. Nah, itu. Jadi kira-kira ini sudah anuakan. Kalau perlu, kalau misalnya 1000 hatam 1000 kali itu kita bikin leplet sendiri. Nah itu, jadi bisa dibikin aplikasi khusus bagi yang berminat untuk menyumbangkan muqaddam juz berapa, silahkan lapor ke aplikasi. Nah itu mungkin bisa lebih banyak. Selama ini kan lapor ke admin grup WA. Ya kalau 4-5 hari hanya hibak. Bila 2 hari belum hibak lagi. Nah itu memikirkan sampai lawan bagi kegiatan yang lain. Itu jangan terlalu dianuakan, artinya di mana bisa. Nah, mudah-mudahan ini bisa aja ada juga nang kada balapor tapi 4 juga. Nah, kan niatnya dulu yang penting menghadiahi guru-guru kita. Jadi kami berharap supaya ritme kegiatan ini diatur, jangan ditumpuk sehingga suasananya selalu suasana yang memberikan gambaran. Kira-kira untuk sementara mungkin ini dulu yang ulun sampaikan. Karena mungkin ini Zoom nanti ada yang menyampaikan segala sesuatunya. Dan itu mungkin lebih penting dari apa yang kami sampaikan. Kami berusaha menyesuaikan keadaan. Kemudian mumpung ingat nih teman-teman di pondok pesantren mungkin perlu dibuatkan permintaan dukungan dari pemerintah daerah secara resmi. Dibikin surat oleh pesantren, pertama kepada gubernur, yang kedua kepada bupati, yang ketiga bisa juga kepada bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan. Atau ada juga kepala daerah di tempat lain di luar Kalimantan Selatan yang juga punya hubungan yang erat dengan pesantren atau dengan alumni pesantren Raha. Ini ada di kabupaten lain tuh, bupatinya kada alumni, tapi ada ulama yang alumni Raha di situ. Nang bilanya bupati itu Pinagalau, datang sidin ulama tuh. Nah berarti kan ada andil di situ. Nah perlu juga itu disampaikan. Hingga. Jadi itu diinventaris. Di inventaris tentu ada banyak itu, cuma kita inventaris. Kalau perlu kita beri Quran nih sebagai hadiah. Nah itu bisa juga. Produk tuh edisi khusus Raha. Nah, bisa jadi juga kepala daerah itu sendiri hendak membeli misalnya 100 juga. Nah untuk disumbangkan. Ya, nah, ini jadi apa nih, selain pahala yang mengalir kepada sidin yang itu tadi, nah, sidin juga ikut mendukung kita semuanya. Ini bertahap, jangan menunggu banyak, jangan. Pokoknya, nah ini Pak Rifan yang tadi 100 bisa aja kalau nyepian bentuknya menghadiahkan kepada orang lain yang anggaplah guru,
bisa jadi situ hadiah bupati. Artinya ditulisan angka ini cocok aja, cuma ini disampaikan kepada guru-guru atau tokoh-tokoh yang ya misalnya tuh kita mengharapkan lebih banyak doa sidin lah. Tapi kalau misalnya tadi yang yang tokoh pengusaha, kalaunya bisa ditelepon ngarani sidin kah? Atau cetak aja misalnya ngarani sidin misalnya siapa? Haji Ibram Sah misalnya. Ya cetak Haji Ibram Sah 5 biji dulu hadiahkan. 5 biji. Nah, ini Haji Ibram contohnya kami beri pian hadiah 5 biji. Mun pian anak minta cetak 100 kami cetakan. Atau munjuk mentahnya aja 100 disumbangkan total aja untuk ke Bapak. Cuma tetap nah, yang 5 tadi bisa diambil dari jatah ulun yang 100. Tapi terserah aja mun ya ditulisi di sini. Nah, bisa gitu. Nah, tapi nang di tengahnya nih jangan tertinggal nih, harus ada sininya. Nah, nih yang pondok pesantren. Nah, itu. Nah, bisa. Okay. Mau sidin hadiahkan ke lain kena pulang? Ada Bapak. Misalnya Pak Haji Ibrahim misalnya mesan 100 misalnya akan dihadiahkan kepada calon tahfiz misalnya. Di manakah? Silakan aja kepada Bapak. Nah, itu cara-cara kita mengarukan. Kira-kira itu sementara lah yang dari ulun. Kalau ada masukan biar ulun banyak juga mendengar. Sementara itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.